Mbak ini bilang, oh iya mas, hati-hati, silahkan. Tapi tatapan mereka kosong. Tatapan mbak ini tuh kosong sama anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nata di sini. Di sini saya akan menceritakan tentang pengalaman saya. Pengalaman saya menemani salah seorang wanita, yang mana wanita ini pernah menjadi bagian dalam hidup saya. Dan waktu itu kami sedang menuju ke kota Surabaya, atau lebih tepatnya kami menuju Bandara Juanda yang berada di kota Surabaya. Sepanjang perjalanan semua normal, sampai akhirnya saya menemani dia check-in sampai ke ruang tunggu pesawat. Semuanya tampak baik-baik saja. Tidak ada yang ganjil dari perjalanan kami. Hingga akhirnya saya memutuskan untuk pulang, dan saya tidak melewati jalan tol waktu itu. Saya melewati sebuah jalan, sebuah desa, yang mana di desa ini tertulis Plang Alternatif Jogja. Dan saat saya memasuki desa tersebut, semuanya tampak normal. Banyak warga lalu lalang, masih ada yang berjaga di situ. Nah, saya pikir saya hanya akan melewati desa tersebut, ternyata tidak. Setelah dari desa tersebut, saya melewati jalan ini, yang dimana jalan tersebut kanan dan kirinya adalah hutan. Setelah saya memasuki hutan tersebut, tidak lama saya mendengar suara gending, gamelan, dan gong. Ya, mungkin ada beberapa alat musik yang saya nggak tahu namanya. Jadi bunyi ini terasa asing di saya. Nah, suara musik tersebut diiringi oleh suara tawa dan suara, ya, sebagaimana ketika orang mendengarkan musik, suara bahagia, suara tawa. Dan tidak lama setelah saya mendengarkan musik, saya melihat banyak orang dari hutan tersebut melambaikan tangan ke saya, seolah ingin mengajak saya untuk masuk ke dalamnya, ke dalam pesta tersebut. Sampai ada salah seorang wanita yang mungkin wanita ini berumur 30 tahunan ya, 30-35 tahun. Dia membawa anak kecil umur 5 tahun. Dia menggandeng anak kecil umur 5 tahun. Dia bilang ke saya, "Monggo mas, derek." Nah, yang artinya, ayo mas ikut. Nah, sejenak saya coba untuk menghentikan kendaraan atau menghentikan mobil saya sebentar. Saya balas ucapan mbak ini, "Mohon maaf mbak, saya buru-buru, maaf ya." Nah, mbak ini bilang, "Oh iya mas, hati-hati, silahkan." Tapi tatapan mereka kosong. Tatapan mbak ini tuh kosong sama anaknya. Saya pikir kenapa, pada ngantuk gitu. Ya, akhirnya saya melanjutkan perjalanan. Dan tiba-tiba rokok saya habis. Sampai akhirnya saya memutuskan untuk mencari toko kelontongan, yang mana dia berjualan rokok. Saya mencari dari hutan tersebut cukup jauh, pemukiman warga itu cukup jauh. Mungkin memakan waktu 20 menit baru saya menemukan toko kelontongan. Ketika saya menemukan, saya memutuskan untuk berhenti sejenak. Setelah saya berhenti, saya memutuskan untuk membeli rokok. Nah, setelah si bapak atau si penjual warung ini memberikan rokok kepada saya ceritalah ke dia kalau tadi saya mendengar suara itu, ada orang dada-dada, maksudnya melambaikan tangan, dan ada mbak-mbak yang ingin mengajak saya untuk masuk ke pesta tersebut. Dan jawaban bapak itu adalah, "Mas, mending mas cepat pulang.
saran saya, sepanjang perjalanan sebelum menemukan jalan besar, Mas jangan sekali-kali melihat ke belakang. Saya kaget dan saya bingung maksudnya apa. Sampai akhirnya saya memutuskan untuk melanjutkan perjalanan saya. Saya masih terpikir perkataan bapak ini. Masa iya sih nggak boleh nengok ke belakang. Saya pakai kaca tengah mobil saya untuk melihat posisi belakang. Dan ternyata ada salah satu sosok, dia perempuan. Dan mukanya ini ditutupi rambut. Di mobil saya, dia sempat tertawa. Sempat bisa dibilang cekikikan lah. Karena saya ngeri, saya takut. Jalan itu sempit dan sebelah kiri itu tebing, sebelah kanan jurang. Saya putuskan untuk mengalihkan kaca saya supaya saya tidak takut. Ya sudah, akhirnya saya melanjutkan perjalanan. Sebelum saya menemukan jalan besar, suara itu masih ada. Dia masih tertawa dalam mobil saya. Tapi setelah saya ketemu jalan besar, setelah saya melihat warga desa lagi, suara itu sudah hilang. Dan singkat cerita, saya sudah sampai ke Jalan Solo, sudah dekat daerah Jogja lah, sudah mau masuk daerah Jogja. Saya pikir dia ini sudah hilang. Ternyata tidak. Tiba-tiba saya mendengar suara perempuan menangis. Dan dia berkata, "Mas, tolong aku." Ya, seketika bulu kuduk saya merinding. Saya bingung maksudnya apa. Dan gak lama saya putuskan untuk menelpon teman saya untuk mencoba mencari tahu tentang misteri desa itu. Saya coba untuk mencari tahu dan desa yang menghubungkan Blitar dengan Alas Roban. Nah, ketika saya sudah sampai ke kosnya dia mulai menceritakan banyak cerita-cerita dan mitos-mitos yang konon katanya, menurut pencarian dia dari Google, memang ketika mendengar suara gending di daerah Jawa Timur, itu lebih baik kita jangan berhenti atau jangan ikut, karena itu pertanda marah bahaya. Hanya saya tidak tahu ini benar atau tidak. Bagi yang tahu silahkan komen di bawah. Teman saya ini sedikit menceritakan sedikit kaget lah, atau sedikit takut mungkin dia. Kok ya saya bisa mengalami seperti itu. Dan akhirnya saya menceritakan ke dia, dan dia pun juga takut. Baik, sekian cerita dari saya. Inti atau pelajaran yang bisa diambil adalah perjuangkan cinta kalian, sekalipun kalian tahu akhirnya tidak akan memiliki. Namun paling tidak, kalian bisa menjadi kenangan terindah dalam hidupnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.